Bismillahirrahmanirrahim. Poin dari Quran surah ayat 121 sampai 129 di dalam Quran surah Al-Imran itu pembahasan poin intisarinya adalah apa Bu? Tentang pilar keimanan dalam nilai spiritual. Apa nilai spiritualnya? Yang pertama adalah nilai keimanan adalah penekanan kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Dalam rukun iman. Rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, ya. Percaya Bu, iman kepada malaikat Allah percaya? Karena apa? Kita mengimani ada banyak malaikat yang sudah dijabarkan, sering kita sampaikan ketika materi. Hanya yang diimani, dipercayai ada 10, yang lainnya miliaran banyak, ya. Ada 10. Lalu apalagi tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tidak nyata, tidak nampak, tidak kelihatan, tapi kok percaya? Karena ini, ya. Penekanan kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam rukun iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai takwa kita, disuruh sholat, kita segera sholat. Disuruh puasa, kita puasa. Kenapa mau disuruh puasa capek-capek? Itu Bu, pertanyaannya. Kok mau capek-capek, lapar, haus puasa? Coba. Kenapa? Alasannya kenapa? Wow. Ya itu tadi takwa Bu. Ya, takwa. Pertanyaannya tadi jawabannya adalah takwa. Kalau tidak takwa kita tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendingan makan minum, lapar, ya tertahan. Lalu kita makan enak-enak, dahaga kita enggak capek-capek, haus gitu kan. Maka dari ketaatan inilah kita menahan lapar, haus pada tempat yang telah ditentukan, yaitu mulai dari apa? Subuh ya. Menahan lapar sampai nanti berjumpa dengan waktunya maghrib, baru kita berbuka puasa. Itu namanya takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti aturan yang telah ditentukan. Lalu yang kedua adalah keteguhan hati. Apa keteguhan hati? Kita puasa wajib sabar. Sabar menahan lapar, sabar menahan haus, sabar menahan emosi. Jangan sampai marah kan gitu. Apalagi kita punya anak kecil nih kayak gini nih, anaknya nggak bisa diam. Sabar, ya kan? Modalnya sabar. Apapun yang kita lakukan kalau modal sabar, insya Allah bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah apresiasi nikmat yang telah tertuang dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah banyak bersyukur, maka nikmat nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu ayatnya ya. Selanjutnya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyerahan dalam apa? Mengakui, menghargai pemberian Allah, baik pemberian itu mulai dari ketidaknyamanan, kesal, ataupun 2 poin, duka dan bahagia. Itu Bu, persepsinya. Menerima pemberian Allah yang terbaik adalah kunci daripada sukses, yang ini dengan rasa syukur, ya. Bersyukur kepada Allah masih bisa hidup, bersyukur pada Allah masih bisa makan walaupun sakit. Ketika sakit alhamdulillah dapat sakit, karena sakit adalah penggugur dosa. Gitu ya Bu ya. Maka ya apapun keadaannya, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya dan dikelompokkan menjadi orang-orang yang bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya pilar daripada keimanan, penekanan kepada rukun iman. Selanjutnya ada yang tadi saya
tauhid daripada rububiyah. Tauhid rububiyah. Ada 2 poin, Bu. Ibu harus ingat, 2 poin ini adalah rububiyah, ada uluhiyah. Rububiyah, ada uluhiyah. Maka yang saya sampaikan dulu ini adalah rububiyahnya. Apa itu rububiyah? Yaitu adalah kekuasaan mutlak yang Allah miliki. Allah pencipta langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya, itu ayatnya. Jadi Allah adalah pemegang tertinggi otoritas dalam kehidupan melalui aplikasi keputusannya, pemegang kendali kehidupan alam semesta dan mengatur seluruh alam di dunia ini. Pemiliknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita ikhtiarnya, saya sudah datang jauh-jauh dari Jakarta ke sini, ya kan? Berangkat habis sholat subuh, nyampe jam 8, capek, haus, lapar. Iya. Ibu-ibunya kena jaga haji deh, Bu. Coba itu. Gak ngaji deh, Bu, gitu kan? Nah ini diatur sama Allah, nggak jadi hujan, gitu kan? Nah, maka nilainya sabar, pahalanya dapet, ya Bu ya, sudah tertulis. Niat. Iya, saya istiqomah, Bu, walaupun dalam keadaan ya tidak baik-baik saja, pala pusing-pusing dikit ya, insya Allah. Iya. Itu termasuk dalam apa? Sebutan tauhid rububiyah. Gitu ya. Jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah. Lalu yang aplikasi keduanya dari tauhid ini, maka dijabarkan ada 3 poin. 3 poin itu yang pertama adalah al-khaliq atau pencipta. Pencipta ya. Allah menciptakan isi dunia ini lengkap dengan pasangan-pasangan. Allah menciptakan langit dan bumi serta keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah, bagian disebut dengan al-khaliq, pencipta ya, sang pencipta. Lalu yang kedua adalah al-mulk. Al-mulk ini adalah meyakini pemilik, memiliki atau pemilik yang mutlak manusia, bumi dan lain sebagainya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, kalau suami meninggal dunia duluan atau anak-anak meninggal dunia duluan atau orang yang terkasih kita meninggal duluan, Ibu jangan terlalu meronta-ronta nangisnya, menjerit-jerit, ngamuk dan lain sebagainya. Yakini ini al-mulk yang artinya adalah pemilik, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ambil lagi. Tujuannya apa? Tadi agar kita menjadi sabar, agar kita menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambillah suami kita, diambillah anak kita. Tujuannya apa? Biar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Lalu yang ketiga adalah apa itu, Bu? Yang ketiga tadbir. Tadbir. Jadi yang artinya adalah pengatur. Ya. Pengatur apa? Yang meyakini tentang alam semesta, tentang planet-planet bumi ini beredar tidak pernah bentrok. Ya Bu, bentrok enggak? Planet-planet di atas tubuh kayak bintang, apalagi matahari. Kalau malam hari ada matahari, ada apa? Bintang-bintang. Kalau siang hari ada matahari. Itu Allah yang ngatur. Itu namanya pengatur. Pernah nggak bentrokan? Enggak. Disesuaikan dengan rasionya. Lalu Allah mengatur sebaik-baiknya alam di dalam dunia ini. Itu Ibu ya. Maka kita kalau berjumpa, Ibu dengan saya hari ini berjumpa, misalkan dari Aceh, Ibu dari mana? Dari Padang atau dari
Jawa berjumpa di dalam Masjid Al-Kautsar ini. Itu sudah diatur sama Allah, Bu. Jangan bilang kebetulan. Bukan kebetulan, tetapi qadarullah yang sudah tertulis dan sudah ditentukan oleh Allah dalam bingkaian kasih sayangnya, yaitu dengan pintu rahmatnya masuk ke dalam masjid, maka disuruh apa? Berbuat baik. Nah, itu dipertemukan kita hari ini bersama-sama mempelajari Al-Quran. Tujuannya apa? Yuk berbuat baik, karena dengan berbuat baik ini nanti kelak kebaikan kita akan membawa wafat di akhir kita dengan membawa kebaikan di dunia. Maka dibawa tubuh terakhir kebaikan itu yang menghantarkan kita. Makanya Allah larang jangan berbuat buruk. Dengan kita tadinya baik diaplikasikan dengan berbuat buruk, baik buruk, khawatir akhirnya yang terakhir keburukan itu akan menjadi teman kita ketika wafat. Bayangkan lagi joget-joget diambil oleh Allah. Itu contohnya. Makanya teruslah kita berbuat baik. Insya Allah ini termasuk bagian daripada yang disebut meyakini aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai syariat agama Islam. Gitu. Maka dalilnya apa di dalam surah Al-Fatihah ayat 2, Bu? Hafal surah Al-Fatihah ayat 2, Bu? Ayat 1 apa? Al-Fatihah. Ayat 1 apa dulu? Ayat 1. Ayat kedua. Berarti ayat kedua bunyinya segala puji bagi Allah Tuhan sekalian. Itu dalilnya. Allah Maha Pengasih, Bu. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allah menciptakan isi dunia ini dengan kasih sayangnya. Untuk siapa? Untuk manusia yang ada di dalam dunia. Itu, Bu. Makanya kenapa sih kok orang nggak mau saling mengasihi? Kadang-kadang suka berantem dan lain sebagainya. Ini ilmunya belum dapat. Ilmu penekanan dari alhamdulillah rabbil alamin. Sesuruh Allah suruh saling menyayangi, untuk saling mencintai sesama manusia. Tujuannya apa? Satu, Allah Subhanahu wa taala. Maka mengimani ayat ini lalu ditopang lagi di dalam surah Al-A'raf ayat 5 yang bunyinya, ingatlah ketika menciptakan dan memerintahkan hanya kepada Allah lah. Allah pemilik hak. Pemilik hak apa? Tadi bahwasanya Allah yang maha suci, Allah adalah pencipta langit dan bumi, alam semesta ini. Itu tujuan. Tersinkron dengan surah Al-Fatihah ayat 2. Kalau kita sudah mengimani ayat ini akan reda. Kita akan reda buat apa? Lu ke sono, gue ke sini. Padahal sama-sama dengan diikat kita itu dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Satu, Bu, tiada Tuhan selain ilah, ya, yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Ayo sama-sama kompak dalam membangun kita hidup di dunia ini hanya sebentar, hanya sementara. Pagi ketemu siang, siang ketemu sore, sore ketemu malam. Itulah batas kita kata Allah. Kalau waktunya pulang, nggak ada lagi ntar, nggak ada. Apakah kita sudah berbuat baik? Apakah kita sudah menanam kebaikan lebih banyak? Itu pertanyaannya. Kalau yang sudah, kalau yang belum bagaimana? Saya belum dapat ya Allah, baru mulai. Kata Allah udah waktunya pulang. Gitu ya, Bu ya. Makanya perlu pasang hati, pasang niat agar kita selalu sama-sama saling mencintai, maka penduduk langit pun akan memberikan bagian daripada kasih sayang. Gitu ya, Bu ya. Maka ayo sama-sama mengimani ayat di dalam surah Al-Fatihah ayat 2 ini. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ada pertanyaan tentang penjabaran apa? Rububiyah. Gak boleh lupa ya, Bu ya. Rububiyah. Rububiyah yang kedua adalah uluhiyah.
Ini adalah tentang penciptaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam isi di dunia. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu nanti keren. Ini jatuhnya kepada universitas. Penjabaran daripada rububiyah dan uluhiyah. Karena tersinkron dengan ayat 121 sampai 129 ya. Itu makanya jangan anggap entistahim. Kalau kita sudah mengkaji Al-Quran, ketemu bab per babnya. Bab kita hari ini adalah rububiyah. Besok ada tersambung nyambung uluhiyah. Buat PR ya Bu ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Mari sama-sama kita mengimani dari ayat yang kita bahas hari ini tentang tafsir Al-Quran. Semoga kemanfaatannya membawa kita baik di dunia sampai kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi dengan ucapan shadaqallah